Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk para teman-teman muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga diberi kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjalani puasa Ramadan di tahun ini. Nah, untuk kali ini masih ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman untuk pengobatan gangguan tiroid dan informasi-informasi apa yang perlu diketahui agar kita tetap menjadi semangat untuk sehat walaupun kita tidak memiliki kelenjar tiroid, karena memang yang perlu diketahui teman-teman, memang kelenjar tiroid itu fungsinya adalah untuk metabolisme ke tubuh kita, maka itu sangat penting fungsinya untuk sistem pergerakan dalam tubuh kita. Nah, yaitu adapun untuk Ramadan ini saya mau berbagi yaitu tutorial hidup tenang pejuang tiroid. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dari awal saya sudah menceritakan kalau saya adalah penderita gangguan kanker tiroid varian folikuler. Nah, yaitu termasuk dalam jenis kanker yang masih bersifat baik. Maksudnya bersifat baik itu masih penanganannya masih bisa dilakukan dengan mudah. Nah, tapi walaupun dengan mudah, tapi jangan menyepelekan, karena untuk gangguan kelenjar tiroid sendiri itu kalau misalkan sudah terangkat pun kadang masih terdapat keluhan-keluhan walaupun hasilnya tumor jinak, tidak kanker, itu masih ada kemungkinan keluhan-keluhan yang ada. Soalnya memang walaupun diangkat semuanya dan hasilnya tidak kanker atau tidak kanker dan tidak ganas, itu kalau kita sudah diangkat tiroidnya, perlu diketahui untuk teman-teman, diangkat total dua-duanya, berarti kita tetap harus tetap melakukan kontrol dan mengkonsumsi hormon obat pengganti hormon tiroidnya. Nah, itu agar kita tetap hidup tenang tanpa kelenjar tiroid kita, yaitu kita bisa fokus berobat. Jangan membiarkan komentar orang menghentikan perjuangan kita. Nah, jadi ya perlu diketahui sama teman-teman, memang kadang komentar orang lain itu bisa memicu kita menjadi down. Karena kan kita efeknya memang lebih ke mental. Kalau kita mentalnya udah di down kan, maka kita itu gampang sakit, daya imun kita langsung menurun. Nah, jadi komentar apapun dari tetangga, entah itu dari teman yang tidak mengetahui itu sakit tiroid apa, seperti apa, karena memang pada dasarnya edukasi untuk gangguan kelenjar tiroid itu memang sebenarnya masih kurang di masyarakat awam. Nah, jadi memang kadang disepelekan, alah ya udah yang udah diangkat ini udah aman, tidak perlu berobat, tidak perlu minum obat, kan sudah diangkat berarti sudah selesai. Nah, kadang kita berpikirnya seperti itu terus, dan akhirnya tidak tahu kalau kita ternyata memang mengalami keluhan-keluhan yang kita tidak ketahui itu sebabnya apa. Sebenarnya malah yang ternyata memang sebabnya dari pengangkatan total kelenjar tiroidnya. Nah, jadi itu komentar-komentar orang itu jangan mempengaruhi fokus pengobatan kita. Saya sendiri pun mengalami, ada yang bilang, emang gak capek ke rumah sakit terus gitu kan. Nah, kalau saya dibilang seperti itu, saya capek. Kalau bisa tuh saya jangan sampai ke rumah sakit gitu kan, tapi apalah daya gitu kan. Memang mungkin ini sudah jalannya saya menjalani kehidupan seperti ini, agar terus berobat, agar terus kalau kita berobat kan otomatis mengeluarkan biaya, dan jadinya kita mengeluarkan biaya untuk transportasi, untuk makan. Mungkin yang udah menjadi rezekinya si tukang supir, rezekinya si penjual makanan yang saya beli jajan, kan kita positif aja seperti itu pikirannya.
jangan membiarkan komentar orang lain menghentikan pengobatan kita, atau menghentikan perjuangan kita, atau menghentikan semangat kita dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid, yang memang diketahui pengobatan gangguan kelenjar tiroid itu memang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau dibilang seumur hidup. Nah, yang kedua yaitu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, yang perlu diketahui dari teman-teman, memang kemampuan kita, fisik kita setelah operasi, setelah mengalami gangguan kelenjar tiroid, memang tidak sefit sebelum operasi atau sebelum kita terkena gangguan kelenjar tiroid. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, tetap kita mensyukuri kondisi kita. Terus kalau kita ada keluhan dan kita memang sudah dalam pengobatan, kita harus tetap selalu bersyukur apapun yang kita jalani. Misalkan ikhtiar kita belum menemukan, untuk teman-teman yang belum menemukan pengobatan yang tepat atau pengobatan yang cocok, semoga segera menemukan pengobatan yang cocok. Pokoknya kita terus harus semangat agar tetap sehat, agar kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan kalau untuk membandingkan itu, mungkin kalau saya lebih ke orang lain aja bisa melakukan kegiatan sosial seperti ini. Kenapa saya tidak? Kalau saya lebih ke situ, karena saya memang kalau telah melakukan perkumpulan atau bersosialisasi dengan orang lain, memang merasakan ada semangat baru. Kalau saya ternyata masih diterima walaupun dengan saya memiliki keluhan yaitu keluhan yang kadang memang orang lain tidak bisa pahami atau memang orang lain tidak bisa mengerti. Saya masih bersyukurnya di situ, dan lingkungan saya pun, di lingkungan tempat tinggal saya pun sudah paham kalau saya memiliki gangguan tiroid seperti ini. Jadi orang-orang sudah mengerti. Jadi tidak oh, si Santi itu sakitnya seperti ini, kalau diminta bantuan untuk kegiatan sosial seperti ini kira-kira mampu enggak ya, gitu. Jadi dilanjut ya, seperti itu teman-teman. Tadi ada iklan, ada yang beli es batu mau berbuka puasa. Nah, terus kita jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah di sini lingkungan tempat tinggal saya sangat memahami dan sangat mengerti kondisi saya. Jadi saya bersyukur seperti tinggal di sini, bersyukur karena lingkungannya memang mengerti dan memahami kondisi saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, poin 2-nya. Dan poin ketiganya, poin ketiganya yaitu olahraga untuk menjaga mental dan fisik kita. Nah, ya perlu diketahui memang dari olahraga banyak manfaatnya, tapi perlu diperhatikan juga olahraga yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Karena kan memang kita gampang lelah. Pengalaman saya sendiri, memang kan saya gampang lelah, gampang capek. Nah, itu perlu disesuaikan dengan kondisi fisik saya. Jadi saya bisa melakukan olahraga yang mungkin pagi dengan jalan kaki pagi gitu kan, jalan ringan setelah subuh gitu kan. Nah, terus atau enggak saya bisa melakukan senam aerobik sendiri, karena kan saya memang pada dasarnya suka menari. Akhirnya saya pilih yang senam. Jadi kan memang lebih masuk itu ke ini, dan mendengarkan musik memang lebih kalau saya menyenangkan pikiran saya. Jadi ya alhamdulillah gitu kan. Nah, terus jadi seperti itu teman-teman ya, olahraga untuk kesehatan fisik dan mental kita. Nah, dan olahraganya harus disesuaikan dengan kondisi badan kita. Dan yang keempat yaitu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah,
Jadi untuk teman-teman ya memang kita kita hanya semuanya adalah titipan Allah dan kita hanya menjalankan takdir Allah. Makanya kita lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman ya. Emang poinnya itu kita lebih ke ketenangan hati dan pikiran kita, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan, tetap bisa semangat untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman semua, selama bulan puasa saya berpesan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, untuk cara minum obatnya yaitu dijeda untuk dijeda 1,5 jam atau 2 jam sebelum makan sahur. Jadi minumnya misalkan bangun pagi jam 2, yaitu jam 2 pagi minum, terus nanti 3:30 baru makan sahur. Kan itu masih ada waktu. Kalau di Jawa Timur sini, saya memang tinggal di Pacitan, itu imsaknya jam 4:14 menit. Itu jadi saya ada waktu ya sekitar 40 menitan lah untuk makan sahur. Itu cukup lah gitu kan. Dari jam 2 itu ya kita mempersiapkan untuk makan sahurnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Karena memang tiroid itu memang pengobatan jangka panjang, jadi hanya bisa terkontrol, tidak ada sembuh total. Apalagi kalau seperti saya, karena memang sudah tidak punya kelenjar tiroidnya, jadi memang harus minum obat seumur hidup. Nah, jadi tapi jangan khawatir, selama obat pengganti hormon tiroid itu badan kita terkontrol dan bisa menyesuaikan dosis, insya Allah itu obat pengganti hormon tiroidnya itu aman untuk ginjal. Karena ada ada pemikiran orang-orang yang begini, kalau minum obat terus kan nanti ginjalnya yang kena. Nah, justru pemikiran orang itu yang terbalik. Justru kalau kita sakit tetapi tidak diobati, malah ginjal ginjal kita yang kena. Karena apa? Karena ginjal kita itu semakin bekerja keras, tidak ada bantuan dari pengobatan itu tadi, makanya akhirnya malah terkena ginjalnya, malah semakin sakit ginjal karena malah kena gangguan ginjalnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, pokoknya semangat terus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan sampai nanti menjemput hari raya Idul Fitri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya kita sakit tiroid saya sendiri memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kondisi tersebut bisa dikendalikan dengan obat-obatan, agar saya sendiri bisa melakukan kegiatan atau kehidupan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi sehat selalu untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan atau yang masih bolak-balik ke rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh teman-teman semua. Tetap semangat, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sudah mendekati mau berbuka puasa, udah di masjid udah terdengar qira. Jadi akhirnya sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.